Shalom, Bapak Ibu sekalian, apa kabar Anda hari ini? Syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin hidup kita dan sudah 1 minggu berlalu. Berdatang dan bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan dari Hispana Ministry. Silakan Anda boleh subscribe channel ini, kemudian berikan komentar, like, dan juga sharingkan kepada orang-orang lain. Saudara sekalian, mari kita akan sama-sama melihat saat ini mengenai buah roh dan yang berkenaan dengan sukacita. Lalu ada PR dari saya, bersama-sama kita bergumul, apakah dalam seminggu yang lalu ini kita sudah bisa menerapkan dan men-sharingkan kasih, orang bisa merasakan kasih dari kita. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu dari Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan seterusnya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pada siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, yang kita saling menantang dan saling mendengki. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur sekali buat berkat Tuhan sepanjang hidup kami. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa semakin hari semakin menyerupai Kristus. Berkatilah waktu perenungan pada saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, waktu kita berbicara mengenai sukacita, pertanyaannya adalah apa itu sukacita? Ya. Apakah sama dengan perasaan bahagia? Jadi between joy and happiness. Saudara, kalau kita lihat dari kamus, beberapa kamus mengatakan bahwa sukacita itu adalah suka hati atau girang. Sementara bahagia itu adalah perasaan senang dan tentram, bebas dari segala hal yang menyusahkan. Saudara, bisakah merasakan bedanya? Lebih mudah mana? Lebih mudah merasa bahagia atau lebih mudah merasa sukacita? Jikalau kita bicara mengenai happiness itu, seolah-olah hal baik terjadi pada hidup kita, sifatnya itu hanya sementara dan up and down. Kadang-kadang kalau sedang dapat rezeki, kita bisa berasa bahagia, begitu ya. Dapat sesuatu yang menyenangkan, kita bahagia. Tapi jikalau tidak, kita akan merasa susah untuk berbahagia. Sementara joy adalah sesuatu yang decision kita, pilihan kita. Jadi meskipun hal buruk terjadi, kita bisa tetap bersukacita atau joy. Sifatnya permanen dan konstan. Mengapa bisa begitu, saudara? Bagaimana bisa seperti itu, saudara? Karena kita bicara mengenai buah Roh Kudus, dalam bagian yang kedua saat ini adalah rasa sukacita atau joy. Saudara, kembali kepada firman Tuhan, Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara lihat, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Jadi Allah adalah sumber sukacita. Fountain of all joy. Allah itu penuh dengan sukacita. Dan segala sukacita, all joy, comes from God. Berasal daripada Allah. Di hadapan Allah ada sukacita berlimpah-limpah. Kalau kita melihat seperti itu, saudara, kita melihat bagian yang kedua adalah Allah itu berkenan untuk membagikan sukacitanya kepada kita semua. Puji Tuhan, saudara. Dia tidak simpan sendiri sukacita. Yohanes 15 ayat yang ke-11. Semuanya itu katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jelas sekali, saudara, sumber sukacita kita itu bukan dari kita tetapi dari Allah. Allah memberikan kepada kita supaya sukacita kita pun menjadi penuh. Saudara, poin berikutnya begini. Sukacita kita itu berbeda dengan apa yang dunia tawarkan. Saya sudah katakan tadi di awal, bukan berdasarkan kepada situasi. Saudara lihat ya, Habakuk 3 ayat 17-18. Itu suatu bagian yang sangat sulit sekali. Saudara perhatikan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kalau kita menyandarkan diri kepada kondisi, jelas-jelas bagian ini mengatakan kita tidak mungkin bisa mengalami sukacita. Kita tidak mungkin bisa berbahagia. Tapi karena Allah yang memberikan itu kepada kita, bisa dikatakan di situ, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dia bukan berdasarkan kondisi sekitar. Saudara, sukacita itu datang dari kita yang bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan. Inilah sumber yang sejati, saudara. Perhatikan, Mazmur 105 ayat yang ketiga. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi saudara, sukacita kita tuh tidak usah cari di mana-mana, saudara. Waktu engkau bertemu dengan Kristus, mengenal Kristus, percaya kepada Tuhan,
maka kau penuh dengan sukacita. Sukacita yang terbesar. Saudara, Malcolm Muggeridge berkata begini, I can say that I never know what joy was like until I give up pursuing happiness or care to live until I choose to die. But these two discovers I am behold to Jesus. Saya baru bisa mengerti tentang sukacita itu atau saya melepas semuanya dan saya hanya percaya kepada Tuhan, saya adalah milik Tuhan. Dia sadar bahwa dengan bersatu dengan Kristuslah bahwa ada sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Sumber sukacita dari Tuhan. Sekarang saatnya kita berpikir hal yang praktis. Kita perlu growing in joy. Kita perlu bertumbuh di dalam sukacita. Saudara, poin pertama adalah kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Matius 19 ayat 14. Atas petunjuk perkataan-perkataanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Matius 19 ayat yang 111. Perkataan-perkataanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Bagaimana kita bisa bergirang saat kita merenungkan firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan? Ini satu sikap hati yang kita perlu belajar untuk terus bertumbuh di dalam sukacita kita. Bersukacita atas firman Tuhan. Belajar firman Tuhan senantiasa. Yang kedua, kita bersukacita untuk begitu banyaknya berkat dari Tuhan. Pengkhotbah 3:13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Mari kita belajar seperti itu. Matius 18 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Dan seperti lagu sekolah minggu ya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukacita di dalam. Mari kita belajar untuk grateful, selalu bersyukur atas segitu banyaknya berkat yang Tuhan berikan pada kita. Itu membuat hati kita penuh dengan sukacita. Saudara perhatikan, when you always waiting for someday, you are missing out on this day. Waktu kita terus berharap ada satu hari nanti, ya, semua hal jadi lebih mudah, semua hal jadi lebih menyenangkan, maka kita akan kehilangan this day, kita akan kehilangan hari ini. Apa itu? Hari ini ada juga karena anugerah Tuhan dan penuh dengan sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan poin yang terakhir, mari kita minta kepada Tuhan untuk kita bisa mendevelop fruit of joy, buah sukacita ini dalam hidup kita. Roma 15 ayat 13, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mintalah kepada Tuhan, saudara. Supaya Tuhan memenuhi kita dengan sukacita yang dari Tuhan sendiri. Terus sekalian, sebuah kutipan bagus dari Mother Teresa. Joy is a prayer. Joy is strength. Joy is love. Joy is a net of love by which you can catch soul. Sukacita adalah sebuah doa. Sukacita adalah sebuah kekuatan. Sukacita adalah sebuah kasih. Sukacita adalah sebuah jaring kasih di mana kita bisa memenangkan jiwa dari hidup kita yang penuh dengan sukacita. Bagaimana hidup Anda hari ini? Apakah state kita hari ini dalam posisi yang penuh dengan sukacita? Atau malah kita sulit sekali bersukacita, apapun yang kita sedang alami? Mari saudaraku sekalian kita praktekkan dalam satu minggu ini. Jadi PR yang minggu lalu, kita menerapkan bagaimana punya kasih yang terlihat keluar. PR minggu ini saya tambah, bukan cuma kasih tetapi sukacita. Ya, ingat saudara, Roh Kudus itu kan menyatu, ya. Tidak bisa pilih-pilih yang mana. Tapi waktu kita mulai menerapkan kasih, hari ini, mulai minggu ini kita akan menerapkan hidup yang penuh dengan sukacita. Belajarlah, begitu belajar bersukacita, apapun situasi yang kita alami. Kita punya satu semangat, I will grow in joy. Saya akan terus bertumbuh dalam sukacita. As I allow the Spirit to direct my emotion today. Bagaimana saya mengizinkan Roh Kudus untuk mengarahkan emosiku pada hari ini. Terus kalian, mari kita belajar bersukacita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukacita. Apapun yang sedang kau alami, mari kita belajar untuk terus bersukacita. Mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menghasilkan buah roh sukacita. Supaya orang-orang melihat hidup kita. Orang-orang tertarik datang kepada Tuhan. Tidak mudah, tapi mari kita terus belajar. Meningkatkan iman kita. Makin growing, bertumbuh ke arah Kristus sebagai kepala kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.